Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Yuk, siapkan kopi kamu. Sebelumnya, Mimin kasih tahu ya bahwa video ini full spoiler yang diambil dari kisah alur cerita novel manhwa. Jadi mohon maklumi atas ketidaksesuaian tampilan videonya sebab videonya masih belum rilis. Bagi yang penasaran, jangan lupa subscribe dan share ya. Tanpa lama-lama, yuk simak alur ceritanya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Gelombang langkah kaki yang terburu-buru tiba-tiba terdengar di dalam hutan yang sunyi. Segera sekelompok besar sosok hitam yang tidak jelas muncul di sudut hutan. Sosok hitam ini berjalan sangat tenang dan jelas merupakan tangan tua yang sangat berpengalaman. Saat mereka berjalan, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sudut gelap di sekitarnya. Di wilayah sudut hitam ini, seseorang harus selalu menempatkan kata hati-hati di hati seseorang setiap saat, terlepas dari identitas seseorang. Sesuatu seperti perahu yang tenggelam di saluran pembuangan terjadi hampir setiap hari. Jika seseorang ingin hidup lebih lama, dia harus selalu menjaga kewaspadaannya. Cabang kering di tanah tempat sosok manusia mendarat tiba-tiba retak saat mereka berjalan. Suara jernih bergema di seluruh hutan yang sunyi dan sangat menusuk telinga. Sosok yang berjalan tiba-tiba berhenti karena suara ini. Pemimpin mereka adalah orang berjubah hitam. Tatapannya gelap dan tegas saat melihat rekannya yang telah menginjak ranting yang patah. Dia melambaikan tangannya dan hendak menginstruksikan kelompok itu untuk terus maju ketika telinganya tiba-tiba mendengar suara beberapa daun yang bergerak. Wajahnya segera berubah saat dia berteriak dengan tegas, "Hati-hati!" Hati pemimpin berjubah hitam itu segera tenggelam saat melihat unit sosok hitam yang telah menyerang tanpa suara sedikit pun dan yang tubuhnya dipenuhi dengan bau darah yang sangat pekat. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa unit yang sangat terlatih seperti itu seringkali berkerumun di tepi pisau dan sangat berpengalaman. Terlebih lagi dari tampang kecepatan sosok hitam ini bergegas, terlihat jelas bahwa kekuatan mereka cukup hebat. Fraksi mana yang memiliki kekuatan yang begitu kuat? Sosok hitam ini sangat cepat dan gesit. Hanya dalam beberapa kilatan, mereka langsung menembus formasi sosok berjubah hitam itu seperti pedang. Bilahnya berisi kilatan dingin dan suara rendah dan dalam akan muncul setiap kali memotong daging. Suara ini menyebabkan hati sang pemimpin semakin tenggelam. Pemimpin itu menarik senjatanya dari pinggangnya dan memaksa mundur beberapa sosok hitam yang telah menembak diam-diam. Namun yang dia bayarkan adalah luka antara ibu jari dan telunjuknya. Itu mengakibatkan tangannya berlumuran darah. Mengambil kesempatan untuk mundur, pandangannya menyapu unitnya yang telah menderita kematian dan luka serius dalam waktu kurang dari 1 menit. Keterkejutan segera melintas di matanya saat dia memasang wajah berani dan berteriak, "Kamu bahkan berani menyentuh seseorang dari aliansi hitam? Apakah kamu mencari kematian?" ucap pemimpin itu. Di hadapan teriakannya, balasan yang dia terima adalah beberapa bilah yang berisi jejak darah. Saat sosok berjubah hitam hendak melarikan diri dari hutan, angin berdarah tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Segera punggungnya tenggelam saat kekuatan ganas itu turun dan menghancurkan yang pertama dengan keras ke tanah. "Aliansi hitam tidak akan membiarkan kalian semua pergi." Orang berjubah hitam itu mengeluarkan seteguk darah segar dan berbicara dengan cara yang dalam. "Jumlah orang dari aliansi hitam yang telah mati di tanganku sudah 3 digit. Suara yang mengandung aroma darah yang pekat perlahan dipancarkan dari jubah hitamnya. Segera dia dengan lembut menekan kakinya ke bawah dan sebuah kekuatan melonjak sebelum menghancurkan punggung pria berjubah hitam itu, membunuhnya dengan satu serangan. Pria misterius berjubah hitam itu merobek amplopnya dan perlahan membuka surat itu. Sesaat kemudian dia tertawa dengan suara yang gelap dan dingin. Sungguh tidak terduga, bahkan geng singa liar telah bergabung dengan aliansi hitam. Apakah lengan mereka sudah terulur ke tempat ini? Selama 2 tahun ini, para ahli dari Akademi Jianan telah berulang kali keluar untuk mencari dan menemukan masalah dengan para ahli yang berpartisipasi dalam penyergapan Akademi Jianan saat itu.
Untuk melawan Akademi Jianan, Han Feng mendirikan aliansi hitam. Sekarang, kekuatan aliansi hitam tumbuh lebih besar. Bahkan Akademi Jianan tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Dari tindakan Han Feng, saya pikir dia bermaksud untuk memperluas aliansi hitam ke seluruh wilayah sudut hitam. Ketua, mereka akan menemukan bahwa kita berulang kali menemukan masalah dengan mereka. Dari kelihatannya, kita harus mengubah lukas kita lagi. Sosok hitam melintas dan muncul. Suaranya agak serak ketika dia berbicara. Ya, pria berjubah hitam itu yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah mengakui apa yang dia katakan dengan suara samar. Dia melambaikan tangannya dan segera berjalan menuju pintu keluar hutan. Sosok hitam di dalam kegelapan melintas di belakangnya. Sekilas, sepertinya ada lebih dari 100 orang. Orang-orang ini diam-diam mengikuti di belakang pria berjubah hitam di belakangnya. Langkah kaki mereka seolah-olah berasal dari satu individu. Sinar matahari yang redup tersebar saat keluar dari hutan yang gelap. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah muda yang akrab yang dipenuhi dengan kekejaman. Orang ini secara mengejutkan adalah kakak kedua Xiaoyan, Xiao Li. Pada saat ini keseluruhan tubuh Xiao Li dipenuhi dengan aroma darah yang sangat pekat. Ekspresinya acuh tak acuh dan matanya kosong karena emosi. Yang terpenting, aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya sebanding dengan ahli Douwang. Sulit membayangkan bahwa dia benar-benar bisa melompat dari kelas Dadoushi ke kelas Douwang dalam waktu 2 tahun yang singkat ini. Namun jika seseorang mengamatinya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa sebenarnya ada benang aura kematian di dahi Xiao Li. Agak aneh bahwa aura kematian seperti itu muncul di wajah pemuda seperti itu. Mungkin ini ada hubungannya dengan peningkatan cepat dalam kekuatannya. Kalian semua harus kembali dulu, ucap Xiao Li. Ketidakpedulian di wajah Xiao Li akhirnya rileks perlahan setelah semua orang benar-benar menghilang. Dia menoleh sedikit dan pandangannya melihat ke arah utara yang jauh. Arah itu adalah tempat Akademi Jianan berada. Di sanalah Xiaoyan berubah menjadi abu. Xiao Li merasakan sedikit rasa sakit di dadanya saat dia mengingat saudara laki-lakinya yang tersenyum cerah. Sebelum dia datang ke daerah sudut hitam, kakaknya Xiao Ding mengatakan dia bisa mati tetapi saudara ketiganya tidak bisa. Hanya dengan yang terakhir ini, klan Xiao akan diselamatkan. Namun, sekarang, cahaya ganas seperti binatang melintas di mata Xiao Li. Sesaat kemudian, senyuman buas terangkat dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara rendah yang padat. Xiaoyanji, yakinlah bahwa saudara kedua tidak akan melepaskan orang-orang yang menyebabkanmu mati. Aku akan membunuh mereka semua selama sisa hidupku, ucap Xiao Li. Scene berganti. Dunia magma yang sunyi dan mematikan masih benar-benar merah cerah. Suhu panas menyebabkan tempat ini benar-benar tidak bernyawa. Bung! Magma di dunia yang mati dan sunyi tiba-tiba terbelah. Gelombang kabut putih naik dan 2 sosok bergegas keluar secara eksplosif dari dalam. Salah satu sosok itu berada di depan, sementara yang lainnya ada di belakang. Sepintas, sepertinya yang di belakang sedang mengejar yang di depan dengan niat untuk membunuh. Ini karena banyak pilar energi warna-warni yang sangat kuat, yang membawa niat membunuh yang sangat tajam, ditembakkan secara eksplosif selama pengejaran itu. Energi 7 warna yang terlewat ditembakkan ke dunia magma. Segera, suara ledakan yang mengguncang bumi melesak di atas magma yang luas itu. Kamu sudah selesai atau belum? Saya tidak berdebat dengan Anda karena Anda seorang wanita. Jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu jika kamu terus menggangguku, ucap Xiaoyan. Kecantikan yang menyihir itu benar-benar mengabaikan teriakan marah pemuda ini. Wajah cantiknya yang dingin dan glamor dipenuhi dengan embun beku. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku berkata begitu, aku memulihkan kekuatanku. Hal pertama yang akan kulakukan adalah mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Wanita cantik yang mempesona itu mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan suara dingin dan gelap kepada Xiaoyan. Kakak, aku juga korban. Saya benar-benar tidak memiliki akal sehat dalam situasi seperti itu. Tolong biarkan aku pergi. Kita bisa memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Saya pasti tidak akan memberitahu siapapun, ucap Xiaoyan. Dalam mimpimu, jawab Ratu Medusa. Ratu Medusa segera menjadi sangat marah setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan energi 7 warna melonjak secara eksplosif. Ratu Medusa, jangan berani-berani berlebihan. Jangan salahkan saya karena tidak peka jika Anda melanjutkan itu. Mata Xiaoyan menatap dengan marah saat dia menjabat tangannya. Api hijau tua yang seperti api hantu samar muncul di telapak tangannya. Dunia magma segera mulai menjadi ganas saat sekelompok api hijau itu muncul. Magma mulai berputar sebelum akhirnya berhenti di bawah kaki Xiaoyan seperti gelombang laut. Sekilas, sepertinya Xiaoyan berjalan di atas ombak api. Namun ini bukanlah gelombang laut, melainkan gelombang yang terdiri dari magma. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah saat melihat pemberontakan gelombang magma itu. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa bajingan di depannya ini telah menaklukkan Fallen Heart Flame. Melawannya di lingkungan ini tidak akan ada gunanya, meskipun dia sudah memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Selain itu, dia benar-benar mengalami kesulitan untuk benar-benar menyerang Xiaoyan. Dia menyimpulkan bahwa ini seharusnya merupakan efek samping dari penggabungan dari Heaven Swallowing Python. Jika tidak, mengingat karakternya yang biasa, dia pasti akan merobek-robek bajingan ini yang telah melakukan penistaan terhadapnya. Bahkan jika dia harus bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Jangan terus bertengkar di antara kita sendiri sekarang. Anda tidak ingin tinggal di tempat seperti itu selamanya kan? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat bahunya ke arah Ratu Medusa dan menunjuk ke atas. Dengan kekuatanmu sendiri, akan agak sulit untuk membuka segelnya. Akan lebih mudah jika kita bergandengan tangan. Apa yang kamu katakan? Ucap Xiaoyan. Singkat cerita, setelah menggabungkan kekuatannya, Xiaoyan dan Ratu Medusa akhirnya mulai menerobos segel dari menara pemurnian Ki Api Langit. Sialan, itu adalah api hati jatuh. Apakah benda itu akan meletus lagi? Semuanya, segerakan tinggalkan alun-alun, teriak Suqian. Bung! Suara Suqian baru saja terdengar ketika suara yang sangat keras tiba-tiba bergema. Suara keras lainnya muncul, garis retakan segera menutupi seluruh puncak menara. Situasi seperti ini menyebabkan pucat di wajah Suqian. Akankah adegan di masa lalu sekali lagi akan muncul? Selama ledakan keras terakhir, atap menara yang keras tiba-tiba akhirnya hancur berantakan. Puncak magma berwarna darah terang mulai meledak dari menara seperti gunung berapi yang meletus, sebelum menerjang ke langit di depan banyak tatapan tertegun dan mulai menyebar ke bawah. Hahaha, aku Xiaoyan, akhirnya keluar, ucap Xiaoyan. Seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang saat mereka melihat perubahan tiba-tiba dari menara pemurnian Ki Api Langit. Setelah 2 tahun lamanya, sebagian besar siswa baru yang telah memasuki Akademi Dalam tidak menyadari pertempuran hebat yang mengguncang bumi yang telah terjadi di Akademi Dalam saat itu. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat perubahan apapun di menara pemurnian Ki Api Langit. Penampilan tertegun berlanjut sesaat sebelum mereka tiba-tiba terbangun oleh teriakan kegembiraan liar yang bergema di seluruh langit. Setiap orang yang belum pulih mengedipkan mata sambil mereka bingung. Xiaoyan? Nama ini sepertinya agak familiar. Tentu saja nama ini mungkin hanya asing bagi siswa biasa. Namun tak terlupakan bagi sebagian orang. Segera banyak tatapan terkejut membawa ketidakpercayaan saat mereka berbalik ke arah menara pemurnian Ki Api Langit. Xiaoyan? Orang ini masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Suara ini tidak mungkin salah. Wajah tegas Wu Hao yang biasa ditutupi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat ini. Tatapannya menatap tajam ke pilar magma merah cerah yang telah meletus dari atas menara pemurnian Ki Api Langit. Suaranya menjadi agak serak karena kegembiraannya. Xiaoyu di samping sedang menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh cantiknya bergetar dengan lembut. Beberapa uap air bahkan melonjak ke matanya karena kegembiraannya. Tidak hanya sesepuh di platform tinggi terpengaruh, tetapi bahkan penatua Suqian yang berwajah acuh tak acuh
juga menggunakan tatapan tertegun untuk melihat pilar magma yang melesat langsung ke langit. Sesaat kemudian dia akhirnya berkata dengan agak linglung, "Suara tadi sepertinya Xiaoyan." Ketua pertama, "Ini Xiaoyan, tidak salah lagi. Saya mengatakan bahwa orang itu pasti tidak akan mati. Hahaha." Wajah Lin Yan memerah karena kegembiraannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan pada orang itu yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Meskipun Xiaoyan ditelan oleh api surgawi dan diseret ke bawah tanah yang tak berujung, dia sangat yakin bahwa orang yang keras kepala yang kuat pasti akan memanjat keluar sekali lagi. "Untung dia tidak mati," ucap penatua pertama Suqian. Meski wajahnya tampak tenang, nadanya juga mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya. "Orang ini benar-benar tidak bisa diprediksi dengan akal sehat," ucap Lin Xiuya dan Liu Qing. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda, pilar magma yang telah meletus dari atas menara pemurnian Ki Api Langit tiba-tiba menggumpal dan segera pecah di udara. Orang yang berada di tempat magma berada memiliki tubuh yang tinggi dan mengenakan jubah hitam. Ini disertai dengan senyum hangat yang tergantung di wajahnya yang lembut dan tampan. Itu memberinya tampilan yang unik dan tampan. Pemuda berjubah hitam itu tergantung di langit, tatapannya perlahan menyapu kerumunan besar di bawah sebelum akhirnya melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Senyuman terangkat dari sudut mulutnya saat dia tertawa dengan jelas dan keras. "Hahaha, semuanya, Xiaoyan sudah kembali. Apakah Anda menyambut saya?" ucap Xiaoyan. "Anak kecil, sungguh tak terduga kita bisa bertemu lagi," ucap penatua Suqian. "Setelah tidak melihatmu begitu lama, penatua pertama menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan magma merah cerah di seluruh langit dengan aneh bergegas kembali dan dikembalikan ke pilar magma. Segera pilar magma yang sangat besar tiba-tiba turun dari menara pemurnian Ki Api Langit. Di depan banyak tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Momentum hebat itu menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang jauh lebih padat pada saat mereka melihat Xiaoyan berikutnya. Jari kaki Xiaoyan ditekan di udara setelah mengeluarkan semua magma. Cahaya perak samar muncul dan tubuhnya bersinar dan muncul di plafon tinggi dengan cara seperti hantu. Semua orang di plafon tinggi merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat kecepatan seperti hantu dari Xiaoyan. Jelas Xiaoyan saat ini tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. "Kamu sudah maju ke kelas Douwang?" Kilatan berkedip melewati mata Suqian saat dia tertawa. Dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiaoyan di masa lalu paling banyak berada di kelas Douling. Meskipun dia akhirnya bisa bertarung dengan seorang ahli Douhuang seperti Han Feng yang pertama mengingat penglihatannya, secara alami mengerti bahwa kekuatan itu bukan milik Xiaoyan. Sekarang bagaimanapun dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Xiaoyan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri saat menunjukkan kecepatannya ini pada saat ini. "Saya pikir begitu," ucap Xiaoyan sambil mengusap kepalanya. "Mengapa kamu tidak membiarkan Lin Xiuya mencobanya?" Suqian tertawa. Dia juga cukup ingin tahu tentang tingkat apa yang telah dicapai orang ini yang selalu menyebabkan orang menyaksikan keajaiban setelah tidak melihatnya selama 2 tahun terakhir. "Saya tidak bisa berharap lebih. Saat itu saya tidak pernah berdebat dengannya," ucap Xiaoyan tertawa pelan. "Tidak bertukar pukulan denganmu selalu menjadi penyesalanku. Yang terbaik adalah saya menebusnya hari ini," ucap Lin Xiuya sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Karena itu mereka secara alami sangat bahagia dan ingin mengalami pertempuran yang membuka mata. Meskipun Lin Xiuya telah menjadi seorang tetua, dia masih memiliki reputasi yang cukup baik di antara para siswa beberapa tahun ini. Kekuatannya yang besar juga menyebabkan beberapa siswa yang seperti Duri takut menyinggung perasaannya. Oleh karena itu banyak siswa yang merasa bahwa dialah pilihan yang tepat untuk menjadi lawan Xiaoyan. Anak kecil, saat di akademi dalam bahkan lebih kompetitif dari 2 tahun lalu. Ada banyak sekali siswa yang berduri. Anda tidak ingin status Anda sebagai senior diragukan oleh orang-orang kecil ini kan? Ucap Suqian. 2 tahun? Aku tidak menyangka bahwa 2 tahun telah benar-benar berlalu dalam sekejap, ucap heran Xiaoyan.
Xiaoyan, kamu adalah pemimpin dari gerbang Pan kami, jadi kamu sebaiknya tidak kehilangan muka. Saat ini semua saudara di gerbang Pan mengawasi Anda. Pemimpin kami yang telah hilang selama 2 tahun. Xiaoyan baru saja menstabilkan tubuhnya saat tawa keras tiba-tiba terdengar dari luar medan pertempuran. Dia terkejut. Ada sekelompok besar massa hitam di platform tinggi di luar alun-alun. Beberapa pemimpin kelompok besar ini secara mengejutkan adalah Wu Hao, Hu Jia, Zian, dan Xiao Yu. Sekelompok besar orang dengan tatapan panas berada di belakang beberapa orang ini. Pada saat ini tatapan mereka membara saat mereka menyaksikan buah hitam di medan pertempuran. Pada saat mereka bergabung dengan gerbang Pan, mereka telah mendengar cukup banyak orang yang menggambarkan cerita tentang gerbang Pan yang didirikan oleh mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan ini yang belum pernah mereka lihat sebelumnya memiliki posisi yang agung di dalam hati mereka. Aku akan menyusul kalian semua nanti. Xiaoyan tersenyum ke arah Wu Hao dan yang lainnya sebelum perlahan berbalik ke arah Lin Xiuya yang menatapnya dengan serius. Suqian tersenyum di platform tinggi. Saat dia melihat keduanya yang saling berhadapan, dia bertanya, "Menurutmu, berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Lin Xiuya di tangan Xiaoyan?" Semua orang kaget saat mendengar ini. Itu lama kemudian sebelum seorang tetua dengan lembut bertanya, "Apakah tetua pertama mengacu pada prasyarat bahwa Xiaoyan telah menggunakan semua hal untuk meningkatkan kekuatannya?" Ucap tetua lain. Suqian menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berbicara, "Saya kira itu tidak akan melebihi 3 pertukaran, ucap Suqian. Semua sesepuh terkejut. Itu kemudian sebelum penato pertama tertawa. Lin Xiuya saat ini adalah Douwang bintang 5. Akan agak sulit untuk mengalahkannya dalam 3 ronde bahkan jika itu adalah Dou Huang biasa. Suqian hanya tersenyum tanpa berbicara. Meskipun aura Xiaoyan agak aneh sehingga sulit baginya untuk merasakan kekuatan Xiaoyan, dia masih bisa secara samar-samar merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini seharusnya agak menakutkan. Sementara kepala semua orang berkerumun untuk fokus di tanah, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Dia tertawa pelan. "Haruskah kita mulai?" ucap Xiaoyan. Lin Xiuya mengangguk. Bung! Dauki hijau tua melonjak keluar dari tubuh Lin Xiuya. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang yang sepenuhnya diaglomerasi dari energi afinitas angin muncul. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Lin Xiuya hampir bersenjata lengkap. Ekspresi serius Lin Xiuya segera berubah saat tubuh Xiaoyan bergetar. Dia segera menusuk pedang panjang itu dengan keras ke arah punggungnya di tengah banyak tatapan tertegun dari sekelilingnya. Pedang yang berisi angin yang ganas ditusuk ke udara, tapi tempat itu kosong. Situasi seperti itu menyebabkan semua pori-pori di tubuh Lin Xiuya menegang. Dia jelas merasakan aura Xiaoyan muncul di belakangnya. Kapan kecepatan orang ini menjadi begitu menakutkan? Gumam Lin Xiuya. Pemuda berjubah hitam tersenyum pada Lin Xiuya. Tangannya yang berisi api hijau tua tiba-tiba terulur secara eksplosif dan langsung meraih lehernya. "Jaring pisau!" teriak Lin Xiuya. Lin Xiuya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa pada saat kritis ini. Dia membentuk segel di tangannya dan energi di depannya berdesir dengan cepat. Akhirnya itu diaglomerasi menjadi jaring energi hijau tua. Tangan Xiaoyan melewati jaring pisau tanpa perlawanan dan perlahan-lahan berhenti ketika hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat itu menjadi sunyi. Semua orang memperhatikan Lin Xiuya yang tidak berani melakukan gerakan sedikit pun di bawah tangan Xiaoyan yang ditutupi oleh api hijau tua itu. Keterkejutan diam-diam naik ke wajah mereka. Satu gerakan. Seorang ahli bintang 5 Douwang sebenarnya hanya bertahan untuk satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.